Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Itu saja bersama saya Angguna Oktarini dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda pemirsa sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda nantinya dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong kolaborasi solid antara BUMN bidang pangan dengan para petani agar target swasembada pangan dapat tercapai dan mensejahterakan petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 139,4 triliun rupiah untuk program swasembada pangan pada tahun 2025. Salah satu penyebaran anggaran tersebut diserahkan pada BUMN pangan untuk penyediaan pupuk sebesar 44 triliun rupiah. Komisi 6 DPR RI mendorong kolaborasi solid antara BUMN bidang pangan dengan para petani untuk menyukseskan program swasembada pangan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulisto menilai pemerintah harus membuat regulasi yang tegas dan detail mengenai koordinasi antara pemerintah melalui BUMN pangan dengan kelompok petani. Regulasi tersebut tentunya harus memudahkan semua hal yang berkaitan produksi pangan, misalnya alur pemberian pupuk dan bibit pada petani. Kan ada inti, ada plasma ya. Jadi plasma ini juga harus disupport dengan benih, dengan pupuk. Nah, hal-hal itu harus lebih dimudahkan. Ya kita tahu pupuk kan juga masih ada permasalahan di situ. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Toto Hadi Santoso menekankan BUMN pangan harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengedukasi para petani tentang cara memproduksi bibit secara mandiri. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan petani pada suplai bibit dari perusahaan. Tidak miskin karena mereka bibitnya tidak tergantung pada perusahaan, tetapi mereka membuat bibit sendiri. Di samping memproduksi bibit unggul, tetapi juga bagaimana mengadvokasi, mendampingi petani untuk kembali memuliakan bibit. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melakukan pertemuan dengan kelompok persahabatan parlemen Swedia membahas berbagai potensi kerjasama di bidang pertahanan, pendidikan, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence atau AI. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swedia telah terjalin sejak tahun 1950. Kedua negara telah menjalin berbagai kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan. Penguatan kerjasama kedua negara juga dilakukan melalui hubungan antar parlemen, melalui kunjungan kehormatan kelompok persahabatan parlemen Swedia yang diterima Komisi 1 DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan pertemuan dengan kelompok persahabatan parlemen Swedia membahas berbagai potensi kerjasama, seperti kerjasama bidang pertahanan, pendidikan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan pengembangan teknologi telekomunikasi. Nilai ekonomi dari hubungan kedua negara masih mengalami banyak defisit, sehingga potensi kerjasama harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita juga meng-underline bahwa hubungan bilateral kita secara ekonomi kita masih banyak defisit. Sesungguhnya peluang itu sangat besar. Tinggal kita bagaimana memenuhi standar peruntukan di Swedia yang betul-betul tinggi, karena memang mereka kalau produk masuk ke sana itu memang harus produk kelas 1 yang melalui uji teknis dan seterusnya. Artinya pertemuan ini bukan hanya courtesy call, tapi pertemuan ini sangat fruitful, banyak titik-titik yang kita dicerahkan. Utut Adianto mendorong akselerasi berbagai nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Swedia yang selama ini belum terrealisasi. Selain itu, perlunya pemimpin maupun parlemen kedua negara mencari titik hambatan kerjasama sehingga kerjasama bilateral bisa berjalan lebih baik dan lebih lancar. Arif Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Tingkat literasi Provinsi Papua menempati posisi terendah di tanah air. Pembangunan infrastruktur perpustakaan di Papua perlu jadi prioritas pemerintah. Dan kami akan hadirkan informasi selengkap, tetap bersama kami di TVR 09.
menurut aku just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI menekankan pemerintah Provinsi Papua perlu bersinergi dengan Perpustakaan Nasional untuk menarik minat baca masyarakat, terutama anak muda Papua. Berdasarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca tahun 2022, tingkat literasi Provinsi Papua menempati posisi terendah di tanah air. Karenanya Komisi 10 DPR RI menilai pembangunan infrastruktur perpustakaan di Papua perlu jadi prioritas pemerintah untuk mengembangkan minat baca masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana mengatakan pemerintah Provinsi Papua perlu bersinergi dengan Perpustakaan Nasional untuk menghadirkan perpustakaan hingga ke seluruh wilayah Papua. Menurutnya, perpustakaan di Papua perlu melibatkan unsur kebudayaan Papua untuk menarik minat baca masyarakat, terutama anak muda Papua. Di Papua ini, perpustakaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan literasi warga memang mutlak dibutuhkan, sehingga daya tarik generasi muda untuk membaca itu memang perlu distimulate, perlu didorong dengan menghadirkan bacaan-bacaan yang menarik, yang beragam. Ya kalau perlu Dinas Perpustakaan itu lebih proaktif dengan datang ke beberapa wilayah ya, untuk memberikan menyediakan bacaan gitu untuk masyarakat, untuk warga. Di beberapa kabupaten di Papua seperti Kabupaten Sentani, Biak, Pegunungan Tengah, dan Asmat dicatat hanya 36,1% anak kelas 3 sekolah dasar memiliki kemampuan membaca dengan pemahaman. Hal ini terjadi karena keterbatasan akses pendidikan, minimnya ketersediaan bahan bacaan lokal, serta dominasi budaya lisan dibandingkan budaya membaca. Dari Jayapura, Papua, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong program One Day One Fish untuk menekankan angka stunting dan sekaligus menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat pesisir yang mengalami kemiskinan ekstrim. Untuk mensukseskan program makan bergizi gratis dan menekan prevalensi stunting nasional, anggota Komisi 4 DPR RI Riono mengusulkan program One Day One Fish. Program makan satu ikan dalam sehari ini dinilai dapat membantu meningkatkan kebutuhan protein masyarakat dan menekan angka stunting. Per hari Senin 6 Januari lalu, pemerintah telah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah Indonesia. Tahap awal MBG menyasar 3,3 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Riono mengatakan tingkat konsumsi ikan nasional masih sangat rendah dibandingkan negara-negara pesisir lainnya. Padahal, konsumsi satu ikan dalam sehari dapat menekan angka stunting hingga 7%. Karena tingkat konsumsi ikan nasional kita ini masih cukup rendah. 59 kilogram per tahun per kapita. Padahal Malaysia, kemudian Jepang itu sudah 100 kilogram per kapita per tahun. Ya, padahal produksi kita bisa 12,5 juta ton per tahun. Ya, oleh karena itu kita dorong agar Badan Pangan, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian pemerintah mengambil ikan sebagai menu
ya, utama sumber protein tinggi yang memiliki tingkat kemampuan untuk menurunkan angka stunting sampai 7% per tahun dengan mengkonsumsi ikan. Selain itu, Riono mengatakan program One Day One Fish juga dapat menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat pesisir yang mengalami kemiskinan ekstrim, terutama masyarakat di wilayah Indonesia Timur yang sebagian besar merupakan nelayan. Dari Denpasar, Bali, Rodia, TVR Parlemen melaporkan. Setelah resmi dimulai pada 6 Januari lalu, Komisi 9 DPR RI menekankan dalam menjalankan program makan bergizi gratis, pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal di berbagai sektor agar mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG resmi dimulai secara bertahap pada Senin 6 Januari lalu. Anggota Komisi 9 DPR RI Neng E.M. Marhamah meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam program pengentasan stunting dan peningkatan gizi ini. Neng E.M. mengatakan untuk menggenjot perekonomian nasional, perekonomian lokal di tingkat komunitas dan desa juga perlu ditingkatkan. Karenanya MBG harus memberdayakan masyarakat lokal di berbagai sektor sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan UMKM lokal, koperasi hingga badan usaha milik desa. Tentu saja kalau dari sisi peningkatan secara kesehatan, terus fisik dan lain sebagainya itu sudah pasti. Tapi dari sisi ekonomi juga bagaimana kemudian ini membuat daya ungkit di sekitar program yang disebarkan itu menjadi perputaran ekonomi sehingga semua bisa merasakan. Jadi kita akan kawal benefitnya, tidak kawal profit ya. Jadi misalkan bagaimana pelaku usaha kecil menengah itu juga bisa masuk terlibat, entah itu koperasi, entah itu ada yang mungkin BUMDes, entah itu UMKM gitu kan, seperti itu. Terus juga bila perlu di setiap unit juga melibatkan masyarakat yang mungkin tidak bekerja, bisa terakomodir, entah cuci piring dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kita kawal, bagaimana program ini bermanfaat, benefitnya seluas-luasnya dan sebesar-besar dirasakan oleh masyarakat. Pada tahap awal, MBG mengoperasikan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk menjadi dapur masak menu makanan yang akan dibagikan ke 26 provinsi. Saat ini lokasi dapur-dapur tersebut masih dominan di daerah Jawa Barat dengan total 57 titik lokasi. Adila dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Berkolaborasi dengan Citizen OS, DPR RI menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat yang bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Kolaborasi antar DPR RI dan juga Citizen OS merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan juga konstruktif. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Anda kembali di TVR 09. Kerjasama DPR RI dan juga Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat.
DPR RI berkomitmen untuk terus memperluas ruang partisipasi publik tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas agar dapat aktif dalam proses demokrasi. Dan pemirsa, kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berkolaborasi dengan Citizenos, DPR RI menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat sebagai langkah nyata membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustafa meyakini kolaborasi antara DPR RI dan Citizenos merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif demi memastikan suara masyarakat dipertimbangkan dan diakomodir dalam proses pembuatan kebijakan. Festival aspirasi ini sekali lagi membuktikan bahwa yang namanya DPR itu sangat memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai kepentingan dan aspirasinya terkait dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi semakin terbuka DPR ini semakin memperkuat fungsi keterwakilan. Ini adalah rumah rakyat di mana rakyat bisa menyampaikan berbagai aspirasinya. Selaras dengan itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menekankan kerjasama DPR RI dan Citizenos merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat, khususnya kelompok muda dalam keterlibatannya di ranah politik. Saya yakin ini juga menjadi salah satu langkah yang konstruktif bagi kemajuan demokrasi kita, bagi sistem perpolitikan kita dengan melibatkan kaum muda dalam isu-isu politik ya. Mengingat hari ini ada semacam disparitas atau kesenjangan antara pemuda dengan isu-isu politik yang sedang dibahas di berbagai tingkatan ya, baik di DPR RI maupun di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Bahwa ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tapi akan jadikan tradisi baik ya, menjadi best practice dari DPR RI untuk membuka telinga selebar-lebarnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai isu, kejadian, dan tidak menunggu harus viral sebetulnya ya. Tentu kita tidak berharap satu isu, satu kejadian direspons setelah viral ya. Tentu kita berharap ada semacam mekanisme yang membuat masyarakat tidak ragu, tidak takut untuk menyampaikan aspirasi yang memang harus direspon pemerintah maupun bersama DPR RI dalam bentuk kebijakan publik atau dalam bentuk yang lain ya. Melalui kegiatan ini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyatakan, komitmen DPR RI untuk terus memperluas ruang partisipasi publik tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas, agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahwa DPR harus benar-benar menjadikan ajang ini sebagai wahana untuk bisa menjaring aspirasi, ya. Bahwa DPR itu sudah berfungsi sebagai lembaga penerima aspirasi, iya, tapi pimpinan DPR berani membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai AKD baru, itu ingin menunjukkan bahwa DPR itu pengen lebih responsif lagi, lebih aspiratif lagi, sehingga kegiatan semacam ini mungkin akan dilakukan secara rutin ya, khususnya Badan Aspirasi Masyarakat yang melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Hari ini yang hadir itu dari berbagai komunitas, termasuk komunitas disabilitas. Kita kedatangan lebih kurang hampir 100 dari kawan tuli kita ya, bahwa mereka juga punya kepedulian terhadap politik, pengen dapat akses terhadap informasi apa yang dikerjakan oleh DPR. Ini menjadi modal awal buat kita, dan insya Allah pimpinan DPR dan Badan Aspirasi Masyarakat akan mengagendakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun. Selanjutnya, dari hasil pembahasan 12 topik yang didiskusikan selama IOF berlangsung,
diserahkan pada Badan Aspirasi Masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja DPR RI dan pemerintah. Pemirsa, saat lagi kita akan berjalan-jalan ke salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga puranya. Informasinya usai jeda berikut, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Anda kembali di TVR 09. Tanah Lot Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata, Bali. Perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan cantiknya bangunan pura di bebatuan karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, pemirsa, ini tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan tayangan berjalan-jalan ke Tanah Lot Bali dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, Informasi dan Tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisir yang curam, Pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Enjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar.
Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot, Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We leave part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR dan menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Zia Ulbar. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.